Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya menyampaikan ucapan selamat merayakan Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir batin dari saya, reporter Liputan 4 TV Agus Maulana. Saat ini saya bersama Bung Kodrat Rolyadi di Desa Sadau-Jaya, Kecamatan Sungai Are, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Ini merupakan desa paling ujung di Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, di mana 3 km lagi loh kita dari sini, desa ini mencapai Provinsi Bengkulu, khususnya Kabupaten Kaur sana, Kecamatan Marsaung. Baiklah, kita mulai wawancara bersama Bung Kodrat ya. Bung Kodrat, bincang-bincang, sebelum bincang-bincang ini saya mau tahu dulu nih, Bung Kodrat ini sekarang nih pekerjaannya apa? Apa mahasiswa atau SD, SMP, SMA-nya di mana? Mungkin bisa dijelaskan dulu sebelum bincang-bincang kita mulai. Silakan Bung Kodrat. Saya sekarang masih menjadi mahasiswa, Mas Agus. Mahasiswa di Universitas Batu Raja. Ya, itu Mas Agus. Jadi waktu sekolahnya gimana? SD-nya? Oh, kalau SD saya di Desa Sadau-Jaya. SD, SMP itu di Desa Sadau-Jaya. SMA-nya di kecamatan, itu di Kecamatan Sungai Are. SMA Sungai Are juga, itu nih Mas Agus. Kuliahnya di Universitas Batu Raja di Oku. Nah, itu jauh ya sekolahnya, harus dari Oku Selatan ke Batu Raja ya. Sekitar berapa jam dari sini? kalau dari sini, kalau kita pakai motor itu sekitar 4 jam 5 jam lah untuk menempuh ke Batu Raja, ke Kabupaten Batu Raja. Nah, kalau naik travel mobil itu tuh minimal 7 jam 6 jam lah untuk bisa mencapai ke Batu Raja, Kabupaten Oku gitu. Jadi sebagai anak petani kopi ya, orang tuanya petani kopi ya? Ya betul Mas Agus. Jadi kan harus kuliah jauh. Di Batu Raja sendiri tinggal di mana itu supaya bisa kuliah? Tinggal di mana? Kalau untuk tinggal itu di Karanganyar Mas Agus. Ya ngekos, ya ngekos. Sekarang di semester berapa? Sekarang sudah semester 7 Mas Agus. Sebentar lagi mau wisuda. Jurusan ilmu pemerintahan. Nah, kalau boleh tahu nih Bung Kodrat, indah sekali ya pemandangan di desa Bung Kodrat ini selaku mahasiswa. Ini menurut Bung Kodrat sendiri selaku mahasiswa, apa tentang keindahan alam ini? Dan nama bukitnya, bukit apa Bung Kodrat? Oh, itu namanya Bukit Barisan Mas Agus. Kalau yang itu namanya Bukit Barisan. Nah, kalau itu Bukit Dulang Mas Agus. Ya, karena di sini banyak lah intinya perbukitan di sini. Karena di sini terkhususnya kopi kan. Nah, kopi itu lebih bagusnya di tempat-tempat tinggi seperti di perbukitan seperti itu Mas Agus. Jadi menurut Bung Kodrat sendiri, potensi apa yang bisa digali atau disampaikan ke pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Oku Selatan pakai Provinsi Sumatera Selatan dengan keindahan alam di sini? Sudah itu infrastruktur sendiri bagaimana Bung Kodrat? Kalau untuk infrastruktur jalan itu lumayan bagus lah Mas Agus, sudah dibangun kan, tapi lah masih ada lubang-lubang lah, itu masih ada jeleknya sedikit, tapi itu masih bisa dibagusi sebenarnya kan, tidak perlu untuk pembangunan yang lebih luas lagi, itu tidak, karena di sini untuk infrastrukturnya sudah bagus, sudah lumayan bagus lah intinya kan, tinggal ada beberapa lubang yang masih buruk gitu. Nah, itulah yang harus dibagusi lagi gitu. Nah, jadi dari provinsi tetangga sebelah ya Bengkulu, ya, tembus ke Sumatera Selatan ini atau Kabupaten Oku Selatan ini, bagaimana untuk Bung Kodrat pembangunan sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi? Nah, kalau menurut saya apa yang sudah berikan oleh pemerintah provinsi itu sudah lumayan bagus, sudah mencapai lumayan bagus. Belum kalau bagus bagi saya kan, karena masih ada jelek-jeleknya gitu nah jalannya. Apalagi di daerah sana Mas Agus, daerah ke Marsaung situnya ya, di daerah perbatasan itu masih agak lumayan jelek jalannya. Kalau ditempuh pakai motor ya masih geruduk-geruduk lah motornya intinya kan gitu. Masih pengerasan berapa kilo ya? Iya, masih pengerasan lah separuh. Ada juga jalannya itu udah di beton tapi rusak gitu, karena pembangunannya itu mungkin ada kelemahan di situ dalam pembangunannya kan gitu. Yang kurang gimana? Mutunya kurang bagus lah intinya begitu. Kritik atau penemuan atau kontrol sosial bagaimana selaku mahasiswa? Nah, kalau saya anunya bukan sebuah kritik, tapi ini sebuah renovasi dari pemerintah, bahwa pembangunan ini harus bagusi lagi lah intinya kan, harus dilihat oleh mata kepala gitu. Jangan sampai pembangunan itu
apa namanya hanya diserahkan selesai tanpa ada pengawasan yang lebih serius dari pemerintah kan seperti itu. Makanya saya lihat kemarin baru beberapa tahun dibangun kok sudah jelek kan gitu. Misalnya apa jelek itu? Misal di mana? Jeleknya itu di jalannya itu kan sudah dibeton Mas Agus ini ya kan. Nah sudah dibeton baru beberapa tahun dipakai itu sudah rusak. Oh jadi permukaannya atau bagaimana? Permukaannya itu udah apa namanya? Terkelupas. Iya. Wow. Kalau bahasa sini kan. Nah itu yang pembangunannya itu kurang gitu kan, apa ya kurang pengawasan dan segala macam itu kan. Apakah kalau kami mahasiswa menebaknya apa ini diselewengkan atau bagaimana kita tidak tahu kan, kita hanya menebak dari apa yang sudah diberikan. Nah yang diberikannya itu bermutu bagus ya kita apresiasi itu bagus, tapi kalau dia bermutu jelek ya kita sampaikan jelek kan, begitu sebagai mahasiswa. Gitu aja kalau saya Mas. Jadi kalau sudah terhubung antara dua provinsi Bengkulu yaitu di Kecamatan Morasaung Kabupaten Kaur ya dengan Kecamatan Sungai Are Kabupaten Oku Selatan Provinsi Sumatera Selatan, artinya sudah ada infrastruktur yang terhubung. Harapan Bung Kodrat selaku mahasiswa desa atau putra daerah asli yang sekarang sudah hampir jadi sarjana ya. Jadi anak seorang petani ini, apa harapannya dengan infrastruktur yang sudah tersambung ini? Ya itulah tadi apa namanya harapan saya untuk infrastruktur yang sudah terhubung antara provinsi Bengkulu dan Palembang ini ya, kalau bisa untuk pembangunannya itu ya harus bermutu yang kualitas tinggi lah intinya kan begitu. Jangan sampai baru beberapa tahun dipakai itu sudah rusak kan, itu kurang bagus lah itu. Seperti di bawah ini bagus nggak? Kalau seperti di bawah ini jalannya lumayan bagus Mas Agus, sudah dipakai beberapa tahun ya kan, mungkin 5 tahun lah sudah dipakai kan, ini belum ada kecacatan sedikit pun. Bagus ya? Ya bagus jalannya kalau di sini. Ketebalannya gimana ketebalan cor betonnya itu? Dan kekokohannya juga itu sangat kokoh lah bagi apa namanya pengendara motor mobil, itu sudah enak lah jalannya kan. Nah tapi kalau yang di ujung itu sistem pembangunannya kita kurang tahu kan, karena kita juga bukan anak teknik sipil, jadi kita hanya menerka pembuatan jalannya saja gitu. Oh artinya itu nah ya? Ya betul Mas Agus. Jadi Betul. belum ada lubang-lubang ini? Belum ada Mas Agus. Hasil dari pembangunan 5 tahun yang lalu ya? Iya hasil dari 5 tahun yang lalu. Demikianlah wawancara saya dengan Bung Kodrat. Namun sebelum saya tutup wawancara ini, mungkin ada yang ingin disampaikan. Silakan Bung Kodrat. Yang harapan saya sebagai putra-putri daerah ya kan, mutu dan kualitas sumber daya manusianya itu yang pertama kali harus kita jaga di daerah sini. Karena apa? Untuk membangun suatu daerah itu dibutuhkan putra-putri daerah yang cerdas, baik intelektualitas maupun kemampuannya. Itu yang harapan saya. Untuk selanjutnya kan, untuk pemerintah juga itu harus lebih apa namanya proaktif untuk melihat ke bawah itu kan. Apa sih yang dikerjakan oleh masyarakat supaya kita sama-sama tahu itu, antara masyarakat, antara pemerintah, antara mahasiswa itu kan. Agar apa namanya apa yang terjadi di lapangan itu sesuai apa yang disampaikan. Nah, gitu Mas Agus. Terima kasih untuk Bung Kodrat Rolyadi ya, mahasiswa Unbara asli dari Desa Sadaujaya. Selamat ya Bung Kodrat, nggak lama lagi akan wisuda menjadi sarjana ilmu politik ya. Iya. Asli anak petani kopi yang sudah menempuh kuliah di Unbara. Saya tutup wawancara saya bersama beliau. Nur wa kalimah wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.